untuk Sobat Neso semua dan selamat pagi untuk Niken. Semoga semuanya pada sehat-sehat ya. Ketemu lagi di acara interaktif seminar bagian dari Di Rumah Aja series. Jadi nggak kerasa nih ya udah Jumat lagi dan udah di akhir bulan September nih, minggu depan udah mulai Oktober, cepet banget waktu berlalu. Tapi ya bagi Sobat Neso yang belum tahu juga, yang baru join di webinar sesi kali ini, kita dari Nufik Neso mengadakan online series ini setiap minggunya, di setiap hari Rabu dan hari Jumat. Nah, di sesi kali ini kita kedatangan guest speaker, seorang mahasiswi S2 nih, yang baru aja lulus dari University of Groningen dengan program studi International Commercial Law. Namanya Niken Astiningrum. Hai Niken. Sapa dulu, Sobat Neso. Hai Sobat Neso semuanya. Hai, iya. Jadi sebelum saya menyerahkan stage ini ke Niken Astiningrum ini ya, karena hari ini kita akan membahas nih all you need to know about thesis nih. Jadi apa aja sih yang kamu harus tahu tentang thesis, bagaimana cara kamu memilih topik yang tepat, terus apa saja challenges yang dialami, terus gimana juga memanage waktu dan bikin plan untuk pada akhirnya bisa mengumpulkan sesuai deadline gitu. Nah, jadi sebelum mulai, perkenalkan, nama saya Emi Fumitasari, selaku Scholarship Officer dari Nufik Neso Indonesia. Saya akan memberikan sedikit info mengenai Nufik. Apakah Nufik Neso itu? Oke. Jadi Nufik adalah organisasi independen atau non-profit organization yang berasal dari Belanda, yang berbasis di Den Haag, kota Den Haag di Belanda. Nah ini jadi apa sih Nufik? Jadi Nufik ini sendiri itu mewakili sektor pendidikan Belanda di Indonesia, Nufik Neso ya. Jadi kita ini sendiri organisasinya didanai oleh pemerintah Belanda. Selain itu, kita juga mempunyai representative offices di beberapa negara, khususnya kalau di Southeast Asia kita ada Vietnam dan Indonesia salah satunya. Lalu di negara lain ada Brazil, India, Cina, terus ada Meksiko, Rusia, itu dia. Nah, apa aja sih yang Nufik Neso bagian dari tugas-tugas Nufik Neso ini? Nah, pertama kita itu pusat informasi studi di Belanda dan juga kita mengadakan student counseling untuk para pelajar Indonesia. Terus kedua kita juga meningkatkan kerjasama antar institusi pendidikan tinggi, lalu kita juga mendukung ya Holland Alumni Network, terus kita juga mengelola salah satunya banyak sekali program beasiswa yang kami kelola, salah satunya ada Stunet atau Studeren in Nederland, terus ada Orange Knowledge Program, Orange Tulip Scholarship, dan EU Share. Lalu kita juga selain itu memfasilitasi kolaborasi penelitian ilmiah antara Indonesia dan Belanda. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ingin konsultasi, kalian bisa mengunjungi website kami di nesoindonesia.org.id atau beberapa sosial media kita seperti Facebook, Twitter, dan Instagram Studi di Belanda, dan kalian juga dapat mengirimkan email ataupun telepon dan WhatsApp begitu. Oke.
sepertinya kita sudah bisa memulai nih. Oke. Kepada Niken, mungkin Niken bisa perkenalan sedikit dulu. Oke. Hai teman-teman semua, hai Sobat Neso. Perkenalkan, nama saya Niken Asiningrum. Saya baru aja lulus. Sebenarnya jadi statusnya bukan mahasiswi lagi ya, tapi udah lulus dari LLM International Commercial Law. Jadi program S2 Hukum di Rijksuniversiteit Groningen atau orang biasa juga nyebut University of Groningen. Saya S1-nya dulu di Indonesia, di UI, tapi udah lama banget. Saya lulus tahun 2011, kemudian saya sempat kerja dulu selama beberapa tahun, baru apply ke Groningen itu tahun 2018, tapi saya baru mulai kuliah tahun lalu. Jadi dari 2019 sampai 2020. Segitu aja kali ya perkenalannya, biar nggak bertele-tele. Karena kita mau mulai untuk ngebahas tema hari ini, yaitu all you need to know about thesis. Nah, sebelum saya mulai, mau disclaimer dulu. Jadi presentasinya ini saya sengaja tulis pakai bahasa Inggris karena menurut saya ya wajar aja, karena kan toh nanti kalau misalnya teman-teman Sobat Neso semua mau kuliah di Belanda kan pasti pakai bahasa Inggris. Jadi saya tulis pakai bahasa Inggris, cuma saya akan presentasinya dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jadi campur. Nah, terus kemudian disclaimer berikutnya adalah saya mahasiswa hukum, saya ngambil LLM. Oleh karena itu, jadi mungkin nggak selalu sama dengan fakultas yang lain atau dengan jurusan yang lain gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada sesuatu yang berbeda atau teman-teman sobat Neso pernah dengar dari orang lain, kok beda sih sama yang saya sampaikan, ya sebenarnya wajar aja, karena kan ada perbedaan fakultas, ada perbedaan regulations dan sejenisnya. Oke. Saya mulai aja. All you need to know about thesis. Apa aja sih yang sebaiknya kita tahu atau yang harus kita tahu mengenai tesis? Sebentar ya. Oke. Things we should know about how to write a thesis in Dutch universities. Saya beranggapan Sobat Neso semua mau lanjut kuliah di Belanda, jadi intinya kita harus tahu apa-apa aja yang penting tentang penulisan tesis kalau kita mau kuliah di universitas-universitas di Belanda. Jadi ini ada beberapa poin, saya ngasih ada 6 poin ya. Yang pertama adalah how does thesis or final project in Dutch universities look like and how big is its portion in the final grade. Kemudian yang kedua, tips and trick in finding the right topic for your thesis. Jadi gimana caranya supaya kita bisa nentuin topik, karena nentuin topik itu emang nggak mudah. Kemudian yang ketiga, what are the challenges in writing your thesis? Mungkin teman-teman udah bisa bayangin ya apa aja sih tantangannya gitu. Cuma nanti saya akan jelasin. Terus kemudian yang keempat adalah how do you manage your time to plan and complete your thesis before deadline or in time. Jadi deadline itu sebenarnya pokoknya sebelum tahun ajaran berikutnya mulai itu adalah deadline. Nah, tapi ada juga orang yang pengen ikutan kayak graduation ceremony. Nah, biasanya graduation ceremony itu di pertengahan Agustus. Jadi sebelum kayak 2 minggu, 3 minggu sebelum tahun ajaran baru yang berikutnya mulai. Jadi technically masih bisa lulus di tahun itu, kalaupun lulusnya akhir Agustus. Cuma nggak akan bisa ikut graduation ceremony gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah other tips and tricks for writing a thesis. Jadi saya nanti akan bagi-bagi tips-tips lain dalam penulisan tesis. Kemudian yang terakhir adalah my personal experience when writing a master's thesis. Jadi saya akan share ke teman-teman semua, ke Sobat Neso mengenai gimana sih pengalaman saya waktu nulis tesis mulai dari bulan Januari tahun ini. Oke, kita masuk yang pertama, how does thesis or final project in Dutch universities look like? And how big is its portion in the final grade. Jadi intinya kayak gimana sih tesis di sini, terus kemudian porsinya itu segede apa gitu kan. Nah, jadi tesis kalau di universitas di Belanda itu, ini saya yang udah tadi saya ceritain kan saya master nih, jadi saya sebenarnya kurang tahu kalau bachelor itu kayak gimana. Jadi sebelum saya bikin presentasi ini, saya komunikasi dulu dengan teman saya, dia bachelor LLB ya, jadi untuk International European Law, di sini juga di Groningen. Saya tanya ke dia berapa sih isi TS-nya, karena berbeda antara bachelor sama master. Nah, isi TS itu apa? Isi TS itu sebenarnya kayak SKS ya, tapi kalau nggak salah sih bebannya beda. Karena kalau dulu dulu waktu saya di UI, mungkin sama juga sih teman-teman kalau di universitas
universitas di Indonesia pada umumnya, itu kan kalau kita sampai lulus, S1 dari masuk sampai lulus itu 144 SKS. Nah, 144 SKS itu, berarti 1 tahun itu kan 36 ya, kalau nggak salah. Iya benar, 36. Nah, itu beda dengan di sini bebannya. Karena di sini 1 tahun itu 60 ICTS. Jadi lebih banyak. Angkanya lebih banyak, tapi beban belajarnya sih harusnya sama aja. Cuma mungkin hitungannya beda. Jadi satu SKS di Indonesia itu lebih gede daripada satu ICTS di sini. Makanya jumlahnya secara umum lebih kecil jumlah jumlah kreditnya. Nah, kalau di sini itu 1 tahun itu 60 ICTS dan itu berlaku untuk semua jenjang pendidikan, baik itu bachelor maupun master. Makanya kalau bachelor itu dari awal sampai akhir itu dia 180 ICTS. Sementara kalau master 60 karena cuma 1 tahun. Sementara kalau bachelor di sini 3 tahun. Nah, oke, jadi bachelor thesis. Nah, kita langsung masuk ke bachelor thesis ya. Bachelor thesis itu banyak dari kata-katanya itu adalah 8.000 sampai 10.000 kata. Kalau misalnya dia single space, kira-kira 16 sampai 20 halaman lah. Jadi nggak banyak gitu. Kalau mungkin teman-teman di sini ada yang udah daftar udah dulu pernah kuliah di Indonesia terus mau daftar S2, maaf, itu agak beda. Karena kalau dulu di Indonesia tuh kayak ini pengalaman saya ya, seolah-olah makin tebel kayak makin bagus gitu. Rata-rata tesis atau skripsi orang di Indonesia tuh tebel-tebel banget. Nah, kalau di sini kebalikan. Malah semakin sedikit, semakin compact, itu semakin bagus. Karena orang sini seperti biasa nggak suka kayak penjelasan yang bertele-tele gitu. Nah, terus kemudian kreditnya itu adalah 10 CTS kalau buat bachelor thesis. Artinya nggak banyak ya kalau dibandingin sama master. Nanti saya akan lanjut ke slide berikutnya itu mengenai master. Jadi skripsi bachelor thesis itu hanya 10 ICTS atau kurang lebih 1/18 dari total semua ICTS yang ada. Jadi bebannya bisa dibilang kecil. Nah, kemudian sebenarnya apa sih bachelor thesis? Itu pasti yang pertama adalah critic of existing knowledge. Kemudian looking for inconsistencies in viewpoints from different sources dan synthesizing arguments or positions. Artinya apa? Jadi kalau bachelor thesis itu kecenderungannya cuma kita kayak memberikan komentar, oh ini kritik kita terhadap satu teori atau terhadap satu topik itu begini. Terus kemudian kita cuma ngelihat, oh ini nggak sesuai dengan pandangan dari orang lain ini dan segala macam. Dan nggak ada sesuatu yang sifatnya lebih menggabungkan knowledge itu nggak ada. Sementara kalau di master thesis nanti akan lebih berat. Mungkin teman-teman yang dulu udah pernah bikin skripsi di S1 udah ngerti. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini untuk yang master thesis. Oke. Nah, master thesis itu length-nya untuk words-nya itu dari 15.000 sampai 20.000 kata. Kurang lebih 35 sampai 50 halaman kalau single space. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak terlalu banyak gitu. Jadi paling ya seginilah tebelnya gitu kalau di print bolak-balik. Nah, kreditnya di sini besar banget untuk master thesis. Kenapa? Karena tadi seperti saya bilang, master thesis itu setahun 60 ICTS. Sementara untuk satu master thesis itu tuh ICTS-nya 18 sampai 20. Kalau buat saya 18 waktu saya ngambil LLM. Tapi saya nanya ke teman saya yang international relation, ternyata dia 20. Jadi kurang lebih 18 sampai 20 ICTS dan itu hampir sepertiga dari total SKS atau ICTS yang kita ambil untuk seluruh program ya, karena programnya cuma 1 tahun. Jadi memang harus benar-benar serius waktu nulis tesisnya, karena beban nilainya besar. Kemudian apa sih master thesis? Nah, master thesis ini lebih ke arah assembly of new knowledge from new published research. Jadi kita menggabungkan pengetahuan-pengetahuan atau sudut pandang dari satu topik yang sama dan kemudian dikritisi juga seperti bachelor tapi kita gabungin gitu loh. Jadi lebih kompleks daripada bachelor thesis. Nah, kemudian kita mungkin bisa punya preposition. Bukan hipotesis ya. Jadi satu argumen yang kita taruh di dalam kepala, wah kayaknya menurut saya tuh sebenarnya begini gitu. Nah, si menurut saya ini yang nanti diproses dan dianalisis lebih lanjut di dalam si master thesis ini. Dan kalau bisa memang ada conclusion-nya dari pengetahuan-pengetahuan yang udah digabungin tadi. Oke, nah itu untuk poin pertama mengenai how does thesis or final project in Dutch universities look like and how big its portion. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai masih sama, cuma
tadi ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga. Yang pertama adalah mengenai length of thesis. Sebenarnya memang ada aturannya, berapa banyak kata-kata dan segala macam, tapi itu nggak saklek ya, nggak mesti harus segitu jumlahnya, karena bisa selalu dikonsultasikan sama pembimbing atau supervisor. Kayak nggak apa-apa nggak sih kalau misalnya tesis saya di bab 2 udah hampir mau ngelewatin jumlah maksimum atau gimana, nah itu bisa dikomunikasikan. Jadi nanti supervisor kita yang bilang, oh oke nggak apa-apa kok, atau nanti mungkin mereka bisa bilang, jangan deh, kayaknya terlalu banyak dikurangin. Jadi itu selalu bisa dikomunikasikan dengan pembimbing. Kemudian yang kedua, setiap fakultas itu selalu punya peraturan yang beda-beda. Every faculty has its own regulations. Jadi harus dicari. Jadi jangan apa ya, maksudnya harus rajin nyari. Oh ini nih regulations untuk Faculty of Law gini, Faculty of Arts apa gitu. Jadi nanti kelihatan berapa banyak katanya atau cara penulisannya gimana. Itu harusnya ada aturannya. Terus kemudian karakteristiknya seperti yang tadi saya udah sampaikan harus to the point. Jadi jangan bertele-tele. Jangan mau jelasin satu paragraf aja kayak rempong gitu banyak. Nah, kalau bisa benar-benar on point gitu. Terus harus sharp analysis. Jadi kita harus bisa menyampaikan apa yang kita maksud dengan baik gitu di dalam apa namanya di dalam tesis kita. Jadi jangan sampai kita sendiri pun belibet dengan kata-kata yang mau kita rancang gitu. Jadi harus jelas. Kemudian, nah harus ada standpoint atau perspektif as the ground. Jadi kita harus punya base dulu. Kita udah punya kayak apa ya, semacam pondasi lah gitu. Kayak, oh saya mau nulis tentang ini, menurut pendapat saya itu ujungnya begini. Jadi udah ada dasar dulu, baru nanti abis itu kita cari argumen, research, theory atau apapun itu yang mendukung apa namanya base kita gitu. Kemudian yang terakhirnya adalah controversial topics are better. Jadi kalau teman-teman mau nulis mengenai thesis, semakin controversial topiknya semakin bagus. Karena di situ kemampuan analisis teman-teman, sobat Neso sekalian bakal dites gitu. Gimana caranya kita bisa ngelihat suatu topik yang masih pro kontra, tapi kita bisa menyimpulkan sesuatu dari topik tersebut gitu. Apapun hasilnya ya. Nah, berikutnya kita langsung aja ke poin mengenai how to find the right topic for your thesis or tips and tricks. Nah, ini saya ada satu ilustrasi. As you guys can see, where my best ideas usually come from, sitting in my office or probably sitting in library kalau kita students ya. Kayak nothing happen, terus kemudian doing the dishes, waktu nyuci piring, lebih ada ide, walking to lunch, lebih banyak lagi idenya, talking to someone, langsung lebih banyak, bahkan taking a shower, mungkin kayak, ya mungkin banyak lah teman-teman yang ngerasain juga kayak pas kita lagi nggak ngapa-ngapain justru malah ada ide muncul gitu kan. Nah, malah yang terakhir yang paling rendah adalah waktu ngelakuin semuanya secara bersamaan. I think that's what it's called. Doing the okay, yes, right. Sorry, my eyes are not that good. Oke, nah jadi memang ide untuk mencari topik tesis itu bisa banyak muncul dari mana aja. Nah, kita langsung aja ke tips and tricks in finding the right topic for your thesis. Kalau menurut saya yang pertama itu adalah discuss with people, discuss with classmates or whoever yang mungkin fieldnya kurang lebih sama dengan field kita gitu. Ya, if you guys study biochemical engineering or something, ya discuss dengan orang yang di bidang itu. Bisa juga discuss dengan mungkin profesor waktu di Indonesia atau kakak kelas yang udah kerja di bidangnya gitu, jadi bisa dapat insight gitu loh. Oh iya ya, ada hal mengenai sesuatu ini nih yang saya nggak pernah bahas atau saya nggak pernah tahu. Nah, jadi you can discuss with classmates or people from the same field. Ideas can come from anywhere, literally anywhere. Jadi don't hesitate to discuss and see things through something. Jadi kayak it could literally comes from anywhere. Terus kemudian yang kedua, supposed to be something that you find interesting. Kenapa? Kalau kalian nggak tertarik dengan topik kalian sendiri, it's going to be really hard to keep writing your thesis. Karena kalian harus konsisten dan harus terus berusaha untuk nulis meskipun nggak mudah gitu. Jadi if you don't find your topic interesting, it's going to be really hard. And then
the more you read, the better. Jadi kalian harus lebih apa ya? Teman-teman harus banyak baca mengenai topik tersebut. Dan itu baca itu nggak cuma dari buku, nggak cuma dari jurnal, nggak cuma dari apa namanya artikel yang berbobot. Bahkan gini, maksudnya kalian bisa aja baca dari cuma berita gitu atau Twitter, cuitan orang yang lain gitu. Tapi dari situ kalian jadi ada ide gitu. Nah, dari ide itulah baru kemudian dicari background-nya apa. Sorry, bukan background, ada supporting arguments-nya apa dan segala macam. Nah, jadi jangan males buat baca. Terus kemudian berikutnya ini yang penting ya, cukup penting, bukan cukup penting sih, sebenarnya paling penting. Narrowing down is the key. Jadi untuk nyari topik itu kita nggak bisa terlalu luas, bisa terlalu broad. For example, misalnya kita mau ngebahas soal apa ya, sesuatu yang controversial, hukuman mati misalnya. Kayak hampir di seluruh negara di Eropa, hampir di seluruh states di Amerika contohnya, hukuman mati itu udah nggak boleh lagi karena dianggap apa namanya tidak manusiawi gitu ya. Nah, ini tapi nggak bisa cuma kayak mau bahas misalnya death penalty against human rights. Itu terlalu broad. What kind of death penalty that you're talking about? Where? How? Why? Nah, makanya harus dikecilin kayak misalnya, oh, I want to talk about death penalty in Indonesia, for example. Nah, terus itu pun masih terlalu broad. Kemudian kalian narrow down lagi kayak, oh, death penalty for drugs abuse misalnya, atau for kalau hukuman mati apa aja sih? Misalnya untuk pembunuhan, wajar nggak sih gitu? Mungkin kalian bisa mikir bahwa kalau untuk orang yang sudah membunuh orang lain mungkin wajar hukuman mati, tapi untuk drugs apakah wajar? Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu yang harus di narrow down ya. Jadi harus makin sempit. Kemudian selection of variables, ada point of view, systems, opinions of scholars, and etc. Jadi kalian bisa mikir kalau udah nentuin suatu topik, kalian juga harus bisa nentuin variabelnya. Saya kurang paham untuk jurusan yang lain, tapi untuk jurusan hukum contohnya, satu, negaranya mau di mana. Kemudian yang kedua, apakah mau pakai sistem hukum civil law or common law misalnya, atau mau jadi harus ada semacam apa ya, semacam sudut pandang yang mau kalian ambil lah, kurang lebih begitu. Terus kemudian ada questions, ada pertanyaan gitu loh untuk si topik ini. Topiknya tuh yang dari base kalian tuh udah acceptable atau belum acceptable, udah confirm atau belum confirm. Nah, itu harus kalian harus bisa nentuin topik yang kalau misalnya acceptable kenapa, kalau misalnya non acceptable kenapa, kalau udah dikonfirm sama ahli-ahli tertentu siapa, kemudian kalau belum dikonfirm kenapa, dan semacamnya. Nah, terus kemudian untuk menentukan topik yang bagus itu harus jawaban dari topik itu adalah harus why or how. Jadi jangan what. Kayak misalnya pertanyaannya mengenai topik bagaimana analisis mengenai dampak hukuman mati bagi drug abuser di Indonesia misalnya gitu. Jadi bukan apakah hukuman mati sesuai dengan nilai-nilai keadilan misalnya. Itu kan apakah. Nah, jawaban dari what question itu tidak baik karena udah jelas kayak A gitu. Sementara tesis itu kalau nulis harus why or how. Jadi harus ada penjelasannya, bukan sesuatu yang iya atau enggak gitu. Nah, dan ini yang sebenarnya penting juga, bukan penting juga sih, sebenarnya justru paling penting nih adalah, jadi so what gitu, why does it matter? Kenapa sih kalian mau nulis soal topik itu? Why do you care? What's the importance gitu loh. Kenapa? Pentingnya apa sih topik kalian? Itu juga harus dipikirin. Oke, kemudian kita lanjut ke berikutnya. Mengenai, wait a sec. What are challenges in writing your thesis? Nah, kita sampai sekarang ke tantangan-tantangan dalam menulis tesis. Apa aja sih tantangannya? Nah, yang pertama, agak kembali lagi tadi sedikit ya, finding the right topic to write. Karena it's not easy. Pengalaman saya udah ketemu beberapa orang yang kayak, I don't know what to write. I can't write this. I don't think it's important. I don't think it's interesting dan semacamnya. Jadi ya itu memang berat, tapi harus dijalanin karena mau nggak mau harus write the thesis. Terus be consistent no matter what. Jadi kalian harus konsisten dengan
topik kalian. Kalian harus konsisten dengan tesis kalian. Tetap konsisten. Jangan kayak mikir, aduh, udah kayak bikin sejenis action plan atau proposal terus mikir kayaknya enggak bagus deh, kayaknya gue mau lihat yang lain deh dan semacamnya. Kalau bisa yang kayak begitu-begitu dikurangi sih. Jadi memang harus yakin. Terus kemudian time management, especially when there are exams at the same time. Nah, jadi emang agak susah kalau ini mungkin yang susah buat master ya. Kalau buat bachelor kan memang udah tesis udah tahun terakhir dan biasanya kuliah-kuliahnya udah pada selesai sebelumnya, udah kayak tinggal exchange atau semacamnya. Nah, sementara kalau buat master itu waktunya sempit banget. Setahun itu nggak kerasa, beneran nggak kerasa. Dan kalian selama harus apa namanya ujian, harus bikin tesis juga itu pada saat yang bersamaan. Nah, makanya harus bisa buat atur waktu buat belajar sama buat bikin tesis. Kemudian yang berikutnya adalah unavoidable boredom and then you end up procrastinating and this is very very dangerous. Kenapa? Karena bisa aja kayak kalian mikir, oh, duh bosen nih, I want to watch YouTube, and then you watch YouTube for like, oh, I want to watch YouTube for one video and it's like 15 minutes, okay fine. And then you end up like watching for 3 hours browsing other films and everything and whatnot, and then you realize, oh, I've spent 3 hours and then I have no ability or willingness to write thesis anymore, so I just gonna write it tomorrow. And then the same thing happened, and then you said, I want to write it tomorrow. It's like having a diet, you know, like it's not gonna happen if you keep this habit, then it's not gonna happen. Nah, jadi harus you have to fight this. Nah, kemudian issues with supervisor. Nah, ini juga penting ya. Jadi supervisor di sini, pembimbing di sini itu tabiatnya beda dengan di Indonesia. Kalau buat teman-teman yang udah pernah S1. Di sini orang lebih santai. They're more informal. You can call them by their first name. Meskipun mereka umurnya 50, 60, mau panggil nama depan juga nggak apa-apa kalau mereka mau. Tapi biasanya sih kalau saya tetap selalu manggil professor or doctor. Jadi kayak gelarnya dulu baru nama belakang. Tapi mereka kecenderungannya lebih gampang di approach. Kayak you can email them at any time, selama tetap sopan ya. Dan selalu jaga komunikasi. Jadi komunikasi itu harus baik dan kalian juga harus tepat waktu kalau misalnya punya deadline. Misalnya saya mau ngumpulin bab tanggal sekian, bab 1 tanggal sekian, ya kumpulin tanggal sekian gitu. Jangan tiba-tiba minggu berikutnya baru nongol terus bilang I'm sorry bla 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 bla. Nah, itu bisa bikin supervisor kayak kenapa sih, kayak why did you do this, dan akhirnya jadi hubungannya jadi nggak harmonis gitu. Nah, kalau hubungannya nggak harmonis tuh agak jadi susah nulis tesisnya karena dia sendiri juga jadi males bimbingannya, terus dia sendiri juga jadi kayak mungkin udah ada penilaian subjektif dan semacamnya. Jadi sebaiknya jaga hubungan yang baik dengan supervisor. Terus kemudian finding the correct sources for research. Nah, ini kalian udah harus tahu apa-apa aja sources yang kalian butuhin. Ini kan tergantung bidangnya ya, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif penelitiannya. Nah, itu harus dicari sourcesnya. Dan kalau bisa sourcesnya itu dicari dari awal-awal pada waktu mau mulai bikin tesis. Kalau waktu jangan nanti aja saya ceritain pas experience tulis tesis ya. Tapi intinya harus find the correct sources for research. Dan yang terakhir, challenge-nya itu adalah plagiarism. Jadi plagiarism itu penting banget untuk Dutch University. It's very very important. You cannot just copy paste other people's words into your thesis. Nggak bisa. Kalaupun kalian mau melakukan itu harus ada quotation. Jadi harus ada tanda petik. Kalau lebih dari 3 baris itu harus dikecilin fontnya dan dijorokin ke dalam paragrafnya. Kalau misalnya kurang dari 3 baris masih bisa di dalam tapi pakai quotes. Dan kalau misalnya kalian mau masukin tulisan orang lain ke dalam tesis, tapi kalian nggak mau masukin quotes, harus di paraphrase. Jadi harus menggunakan kata-kata kita sendiri. Dan itu nggak gampang gitu. Jadi kalau di Indonesia dulu saya nulis skripsi S1, yang penting ada citation-nya, udah selesai perkara gitu loh. Jadi nggak akan dicek satu-satu gitu. Sementara kalau di Belanda, hampir semua universitas itu punya sistem untuk cek plagiarism. Ada yang Turnitin, ada yang pakai Evorus dan semacamnya. Dan itu akan ngecek. Bahkan kalau kalian plagiat diri kalian sendiri, misalnya kalian udah pernah bikin paper sebelumnya, terus kalian nggak nge-cite nih diri kalian sendiri di paper itu bisa kena self-plagiarism namanya.
Nah, jadi harus benar-benar use your own ideas, your own words to write your thesis. It's very important. Nah, sekarang kita lihat gambar berikutnya. Ini adalah thesis components. Jadi kalian bisa ngeliat sini apa-apa aja sih yang sebenarnya dilakukan pada waktu kita bikin thesis. Jadi you have course review, you have proposal on committee, you have approval, final thesis submission. Nah, untuk oral defense ini nggak selalu semuanya ada ya. Jadi kayak di Faculty of Arts and Faculty of Law itu nggak ada oral defense. Jadi nggak ada apa sih istilahnya kalau di Indonesia saya jadi lupa. Thesis defense. Sidang. Jadi nggak ada sidangnya kalau di Indonesia gitu. Terus kemudian ada editing, revision, polishing, itu research and writing, research methods, analysis approach. Kalian harus nentuin mau qualitative atau quantitative. It depends on your knowledge, on your field. Terus semuanya ini ya, literature review is also very important. Oke, ini cuma ilustrasi aja. Berikutnya adalah kita mau ke Okay, I have about like 5 minutes left, I think. Okay, how do you manage your time to plan and complete your thesis before deadline or in time? Nah, ini yang pertanyaan mungkin yang ditunggu-tunggu juga. Gimana sih caranya biar bisa kita on time? Gimana sih caranya biar nggak procrastinating gitu kan? Yang pertama, you have to pay attention to your academic calendar and exam schedules. Nah, terutama penting untuk master students, apalagi yang cuma 1 tahun programnya. Karena untuk program kayak teknik dan segala macam tuh biasanya kalau nggak salah lebih dari 1 tahun, biasanya 2 tahun kayak di Wageningen dan segala macam. Kalau misalnya kayak sosial, biasanya cuma 1 tahun ya. Okay, so you have to pay attention to academic calendar and exam schedules. Kalian harus lihat, ada nih exam tanggal sekian, ada nih paper misalnya deadline tanggal sekian. Karena exam itu nggak mesti tertulis ya. Kalau di Dutch universities, apalagi kayak Faculty of Arts tuh kayak sosial politiknya, teman-teman saya yang di international relations itu biasanya kalau exam bikin paper. Jadi paper itu butuh waktu juga kan buat nulis. So in the same time you can have 2 papers and also 1 thesis gitu. Jadi you have to pay attention to the academic calendar. Jadi ngelihat nih waktunya apa aja. Dan kalau saya kan per bab dulu ngumpulinnya. Nah, jadi saya udah komunikasi nih sama supervisor. Boleh nggak ngumpulinnya tanggal sekian? Bulan ini tanggal sekian, bulan depan tanggal sekian. Jadi saya 1 bulan 1 bab gitu. Bulan ini tanggal sekian. Oh boleh. Terus dia nanya, kamu ada ujian nggak? Coba dilihat dulu tanggalnya cocok atau enggak. Kemudian benturan atau enggak, nyusahin buat kamu belajar atau enggak, kayak gitu-gitu. Nah, kemudian yang kedua, create word count target for a day. Jadi sebenarnya mirip kayak diet sih. Maksudnya kayak you have to have sort of like a goal gitu loh. Oke, hari ini I want to write like 500 words. Kayak kesannya dikit gitu. 500 words tuh paling ya setengah halaman lah. Tapi if you write 500 words every single day, you'll end up with thousands, 10,000 of words in about few months. Jadi memang harus ada apa ya, kedisiplinan lah intinya, bahwa oh ya nih hari ini aku mau nulis sekian kata nih, jadi harus ditulis. Meskipun nggak final bentuknya gitu, kayak masih cuma coretan, bukan coretan ya. Misalnya bahasa Inggrisnya belum dibenerin, atau you just put your ideas in your language, misalnya dalam bahasa Indonesia gitu, nggak masalah. But at least you have to write something. You have to write something every day. Nah, kemudian limit your leisure time for a week. Jadi di sini tuh godaan tidak hanya datang dari diri sendiri, tapi juga dari luar. Kayak, nongkrong yuk, atau kita ke bar ini yuk, atau kita ke cafe ini yuk, kita ngopi segala macam, atau kita main biliar gitu, something like that. Apalagi di enggak juga sih. Tapi kalau di Groningen itu memang kita kan jauh di utara, benar-benar jauh di ujung Belanda sana lah. Jadi kayak temen nongkrongnya tuh akrab banget gitu di sini, karena we don't really go to other cities and meet other people. Benar-benar karena kita kalau mau ke center, maksudnya center of the country ya, not center kota, itu kita kayak butuh waktu 2 jam, and during the corona crisis the tickets are very expensive and stuff like that. So we just
stay here and then go nongkrong with other people gitu loh. Nah disitulah yang kayak apalagi waktu kayak summer ya, udah mau summer, ke danau yuk, berenang yuk gitu. Jadi kayak nggak kelar-kelar nih tesis gue gitu. Nah itulah yang harus dibatasin. Kalian harus bisa disiplin. If you're writing your thesis and you haven't written anything for a week for example, terus ada orang ngajak nongkrong yuk gitu ya, kalian harus bisa bilang enggak deh, gue mau tesisan dulu gitu. Dan teman-teman di sini juga pada ngerti kok. Kita sering ngajak, kayak saya juga sering, saya punya teman-teman dari jurusan lain kayak nongkrong yuk. Waktu itu saya udah selesai memang, terus kayak mereka nggak bisa nih, gue lagi tesis. Oh ya udah, mereka juga kan respect pilihan teman-teman kalau lagi mau tesis dan menghindari nongkrong. Kemudian berikutnya, customize your plan according to your own style of writing. Nah jadi gini, nggak semua orang itu sama. Ada orang yang suka nulis itu dikit-dikit dulu, terus dicek sama supervisor kayak, okay, I want to write each chapter, tolong dicek ya gitu. Ada orang yang I just want to write like the whole thesis. Nanti kalau misalnya ada yang jelek, baru saya revisi di terakhir-terakhir. Ada yang orang yang bisa revisi, mendingan gue revisi 2 bulan deh daripada harus ngumpulin dikit-dikit. Nah ini kalian harus tahu dulu what type are you gitu loh. Dan juga kadang ini juga tergantung supervisor sih. Kadang ada supervisor yang nggak mau direpotin per bulan juga ada, tapi agak jarang ya setahu saya. Jadi kebanyakan sih maunya dicicil. Tapi ada yang per bab, ada yang per 2 bab. Nah itu beda-beda. Jadi kalian harus nentuin plan kalian dan harus komunikasiin dengan supervisor. Terus kemudian determine how long you will take to read a source. Nah ini penting. Kenapa? Karena nggak semua orang itu kemampuannya sama. This is probably a little bit harsh truth ya, tapi it's a fact. Nggak semua orang punya kemampuan yang sama, baik dari sisi bahasa Inggris maupun kecepatan membaca. Saya tahu teman-teman yang udah apply dan udah accepted by Dutch universities pasti punya kemampuan bahasa Inggris paling tidak minimum. Nah, tapi ada juga orang yang IELTS-nya mungkin 8,5, ada orang yang IELTS-nya mungkin 7, dan masih ada yang misalnya writing-nya 6,5, 6 gitu. Nah, itu kan nggak semua orang punya kemampuan yang sama. Oleh karena itu makanya kita harus tahu nih dari diri kita sendiri. Kalau kita baca, apalagi academic English, itu kan beda ya, nggak segampang kita baca novel atau berita gitu. Academic English is something else. Kadang banyak juga istilah-istilah yang kita bahkan belum pernah dengar sebelumnya gitu. Nah itu kalian harus tahu, cukup nggak ya waktunya. Misalnya kalian mau nulis tentang sesuatu, bagian dari tesis kalian, cukup nggak ya kalau saya baca jurnal 30 halaman ini dalam waktu 1 hari, atau saya butuh berapa hari ya, 2 hari, 3 hari. Nah itu harus kalian tentuin gitu loh. Harus tahu kemampuan kalian di mana. Jadi supaya waktunya itu nggak molor. Nah kemudian yang terakhir tentunya adalah keep on writing. You have to keep on writing. Jangan ditarsok-tarsok, terus jangan kayak aduh belum tahu nih mau nulis apa. Just put anything that's possible gitu. Jadi kayak misalnya kalian baca satu jurnal, oh ini penting nih, kayaknya kalimat ini penting untuk tesis gue. Nah itu udah harus ada kayak catatan. So at least you do something each and every day. It's very important. Jadi keep on writing even though it's in just some scribbles or something that is not ideal. Yang penting kalian harus tetap nulis. Nah, kemudian kita lanjut ke berikutnya. Other tips and tricks for writing a thesis. Nah, apa aja sih selain yang udah tadi saya ceritain tips and tricksnya? Yang pertama, ada yang namanya, yang tadi selain nongkrong ya, ada external influence untuk terkhusus untuk tesis. Kenapa? Kita juga pasti punya teman-teman yang writing thesis at the same time. Nah, itu jangan sampai jadi satu perbandingan gitu. Artinya kayak misalnya saya punya teman, wah gila nih, gue udah baru bab 1, dia udah bab 3 misalnya. Nah itu kalian jangan kayak down, jangan panik gitu kayak, waduh cukup nggak ya waktunya, cukup nggak ya, kayak gitu-gitu. Terus kemudian yang kedua, nah ada juga kayak, wah gue ada bab 2 nih, tapi dia aja masih introduction-nya santuy lah gitu. Nah jangan kayak gitu juga. Jadi keep on your own pace, keep on your own schedule. Kalau kalian udah punya schedule, you do your thing according to your own schedule. Jadi jangan biarkan external influence
when it comes to thesis influencing you gitu. Terus kemudian don't stress yourself. Because if you stress yourself, you're gonna stress the whole entire process of writing your thesis. You're just gonna be a stressful person, and that's not good. Because when you're stressed, you cannot write. Saya waktu awal pandemi kemarin juga agak stres karena kayak everything changed so quickly. You have to adapt. Some of your friends came home. You didn't go out. You didn't see things. You didn't. You were not able to go to coffee shop and just stay there and stuff like that. It was difficult dan itu emang bikin stres. Tapi ya saya berusaha untuk keluar dari kestresan itu, adapt dan nulis lagi. Jadi hindari hal-hal yang bisa membuat kalian stres. Just try to be positive gitu. Terus be confident. This is also important. If you see some other friends thesis and you say, oh kayaknya topik dia menarik deh, topik gue kok kayaknya sampah ya gitu, atau misalnya kalian berpikir, duh kok topik gue gini banget ya, kayak nggak penting gitu. Don't please get those things out of your head, cause yang nulis topik itu kalian sendiri, and kalian sendiri yang harus bisa membuktikan bahwa this is important. My topic is something that has a contribution to knowledge. Jadi kalian harus kayak yakin dan confident dengan topik kalian gitu. Terus kemudian be lenient when applying and testing propositions. Kalau kalian punya proposition yang mau dites, itu kita jangan terlalu saklek dengan apa yang kita pikir benar. Kenapa? Karena nggak semua yang kita pikir benar itu ternyata memang benar. Nah, jadi ketika kalian udah mulai banyak baca, kalian tahu, oh kayaknya I don't think my proposition is right. Tapi not entire, bukan right dalam arti gini ya, bagian dari proposition. Jadi bukan full proposition. Kayak misalnya kalian mikir death penalty itu tidak manusiawi karena A, B, C, D, E. Bisa jadi B-nya itu tidak ada supporting arguments, atau D-nya tidak ada supporting arguments, tapi yang lain-lain ada. Nah, kalian jangan ngotot untuk masukin, menurut saya A, B, C, D, E itu benar. Pokoknya sampai dicari supporting arguments, ternyata nggak ketemu. Nah, itu yang nanti malah bikin tesisnya jadi mandek. Jadi you have to be lenient. Jangan terlalu saklek. Nah, kemudian yang terakhir juga nih, consult with student advisors if you have serious problems during our thesis writing time. For example, like serious illness, death of family member, dan segala macam. Ini penting ya. Jadi kayak kebetulan ada pengalaman teman di sini, ada yang ibunya meninggal waktu lagi nulis tesis, ada yang bapaknya meninggal. Nah, itu harus dikomunikasikan. Jadi biar nanti ada keringanan juga buat teman-teman, kayak mungkin dikasih waktu lebih banyak sekitar sebulan atau apa, atau deadline-nya dimundurin atau apa, dan ya ada sesuatu yang bisa dikomunikasikan lah. Dan kalau di sini sih di Rijksuniversitas Groningen tuh ada istilahnya Board of Examiner. Nah, Board of Examiner nih yang nanti akan ngelihat case by case. Oh bener ya, anak ini sebenarnya progresnya udah ada, cuma karena ada masalah jadi dia nggak bisa ngelanjutin dalam waktu misalnya sekian minggu atau dalam sebulan. So kita akan kasih dia waktu lebih dan hal-hal semacam itu. Jadi harus komunikasi juga dengan student advisors. Nah, yang terakhir adalah I want to share my experience of writing my master thesis. Nah, ini ada beberapa poin. Jadi intinya lucky me adalah saya beruntungnya saya udah pernah kerja lama ya sebelum mulai S2. Jadi udah sering ketemu isu-isu hukum yang kalau di Indonesia tuh belum ada penyelesaiannya. Ya, jadi saya tuh waktu itu dapat idenya dari ada satu permasalahan hukum dari klien yang saya rasa, waduh ini kok nggak pernah dibahas sih di Indonesia, kok nggak ada aturannya. Nah, akhirnya itu yang saya bahas dan saya jadikan topik. Jadi saya udah punya topik sebelum saya berangkat kuliah ke sini. Nah, kemudian yang kedua, saya itu selalu hand in new chapter every month. Karena menurut saya itu paling masuk akal, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Jadi kalian selalu punya target gitu. Oh, in every month I have to collect this and that gitu. Terus udah gitu, kemudian yang berikutnya adalah change some of the original variable of my propositions due to lack of arguments. Yang kayak tadi saya bilang, intinya saya jadi jadi tesis saya itu mengenai non-compete clause. Non-compete clause itu apa, atau klausa non-kompetisi itu apa? Intinya pasal yang ditaruh di perjanjian kerja buat karyawan. Jadi kalau karyawannya nanti udah berhenti kerja, dia nggak boleh kerja di perusahaan saingan. Nah,
intinya itulah klausul non kompetisi. Nah, saya dulu mikirnya gini, klausul non kompetisi ini tidak perlu diterapkan lagi karena dia punya beberapa limitasi. Nah, salah satu limitasinya itu adalah scope of work, jadi lingkup kerja. Karena semua orang sekarang bisa kerja apa aja. Maksudnya yang tadinya dia kerja di perusahaan penerbangan sebagai CEO, dia bisa aja pindah ke perusahaan lain penerbangan juga tapi nggak jadi CEO gitu. Dia misalnya jadi COO gitu. Itu kan skop kerjanya beda. Tapi dengan adanya internet atau kemajuan teknologi, semua orang udah bisa belajar ilmu yang lain. Nah, saya mikir itu salah satu variabel. Ternyata setelah saya baca semua sumber-sumber, salah. Karena itu terjadi udah dari dulu, bukan karena ada internet dan karena ada pengetahuan berkembang soal teknologi, jadi nggak ada hubungannya. Akhirnya saya terpaksa mengeluarkan itu dari preposition saya. Tapi yang lain-lain kebetulan masih betul, kayak buat limitasi daerah, kemudian limitasi waktu, itu semua karena ada perkembangan teknologi jadi berubah. Dan itu masih benar, tapi yang lainnya kayak yang tadi scope of work ternyata nggak benar, ya udah saya keluarkan dari preposition. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah collected as many sources as possible, but stick to 2 or 3 journals that discuss the essence of my topic. Jadi saya dari awal sebelum saya ngumpulin plan of action itu atau proposal ke supervisor, saya udah ngumpulin banyak banget journals, kayak sekitar 20 jurnal lah. Saya baca kurang lebih, saya skimming nih apa-apa aja. Nah, tapi di antara semua journals itu biasanya selalu ada 2 atau 3 atau 4 journals yang jadi core. Kenapa jadi core? Kalau kalian, bukan kalian, kalau saya baca jurnal-jurnal yang lain, itu semua ngerujuknya ke situ. Karena kebetulan tuh yang paling tua, kayak dari Harvard Law School tahun 60-an gitu, dan yang paling compact pembahasannya. Nah, itulah yang nanti jadi core. Jadi, selalu punya beberapa jurnal yang jadi panduan. Tapi, source itu juga penting yang lain-lain. Nah, kemudian, berikutnya, inform my supervisor when I know I could not meet the deadline. Nah, ini penting. Jadi, waktu yang corona crisis kemarin itu saya komunikasi dengan supervisor saya bilang dokter, ya dia bukan profesor sih, jadi saya bilang dokter nama belakangnya, I cannot complete my draft of the first chapter of my thesis due to corona crisis, blah blah blah. I will do that in about 2 weeks from now, atau tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ya, jadi selalu komunikasiin kalau kalian nggak bisa tepat waktu dalam mengumpulkan thesis. Tapi jangan sampai begitu kalian udah bilang, oh deadline-nya tanggal sekian, mundurin ya, terus dia udah bilang oke, nggak apa-apa. Jangan sampai deadline berikutnya yang udah dimundurin masih dilewatin lagi gitu loh. Jadi harus gimana ya, tahu diri lah kasarnya gitu. Udah minta mundur, jangan mundur lagi dari yang udah ditetapin. Nah, terus kemudian incorporate all comments and reviews from my supervisor. Jadi kalau waktu itu pembimbing aku kasih banyak catatan, oh ini kan I don't understand this, why do you choose this, is it bla bla bla. Nah, itu dia biasanya balas lewat email, karena kebetulan kita nggak bisa bimbingan fisik ya, soalnya lagi COVID kan. Nah, mungkin teman-teman juga pasti nanti belum bisa bimbingan fisik lah, karena we don't know the situation will survive until what time. Nah, jadi di situ kalian harus bisa incorporate. Jadi kalau waktu itu saya incorporate semua pertanyaannya dia. Jadi saya jawab satu-satu nih. Satu, your question about gini. Terus saya jelasin apa. Terus saya juga tambahkan bahwa selain saya jelaskan di sini, saya juga masukkan juga ke dalam draft di halaman sekian, paragraf sekian, kayak gitu. Jadi benar-benar harus di-address satu-satu isunya yang ditanyain sama supervisor. Kemudian nah, ketika kalian udah bikin tesis nih, udah lengkap nih, udah berkali-kali revisi akhir segala macam, before you submit it to be graded by your supervisor and the second reader, you have to ask someone, kalau bisa dari field yang beda. Jadi misalnya kalian belajar hukum, kalian ask someone from, I don't know, economy or chemical engineering or something else, or from medicine or psychology. Terus kalau misalnya kalian dari bidang lain, tanya juga orang dari bidang yang lain untuk baca thesis kalian. Kenapa? Karena gini, the easier it is to understand your thesis by someone who doesn't even know what you're writing, it means that your thesis is better, gitu. Jadi kalau waktu itu saya minta tolong orang yang belajar American Studies buat baca tesis saya dari awal sampai akhir, dan dia kayak
ada beberapa kalimat yang I don't understand this, what do you mean, what are you trying to say. Nah terus baru akhirnya oh maksud gue tuh gini-gini loh. Nah terus baru I don't think you oh that I understand, dia bilang setelah saya jelasin verbal. Terus dia gitu dia bilang but this is not what you just said right now, so you have to revise this. Nah itulah yang penting untuk proofread pas terakhir. Nah kemudian I kept writing when I had the mood. Kadang-kadang saya bisa kayak nulis about 6 hours nonstop kalau emang lagi pengen banget dan emang lagi in the mood lah ya, pokoknya no one can stop me from writing my thesis. Kadang saya pernah nulis 1 chapter 1 hari, tapi itu gila banget sih. Nah kemudian apa namanya yang terakhir adalah kept being positive. Jadi kalian harus selalu positif dan singkirkan semua pikiran-pikiran negatif dari pikiran kalian karena tidak ada gunanya berpikir negatif. Soalnya kalau kalian stressed out tentang tesis kalian dan apa ya mikir, aduh, pokoknya dibikin susah gitu. Karena saya tahu banyak orang-orang yang sifatnya overthinking. Even saya pun juga agak-agak overthinking juga sih orangnya. Tapi selalu kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang positif, dengan orang-orang yang selalu bilang, "Ih, pasti bisa nih, pasti bisa. Lu pasti bisa kok, tenang aja." Udah, tetap kerjain, tetap kerjain. Jadi jangan sampai ada pembawaan yang kayak, "Aduh, gue nggak bisa," gitu. Gitu aja. Kemudian yang berikutnya adalah it's actually the end, but thank you for your attention. Any questions? Ask Google. No kidding, you can ask me. Okay, thank you all. Iya, terima kasih banyak Niken untuk presentasinya, sangat bermanfaat sekali ya itu, apalagi dengan pengalaman-pengalamannya tadi yang udah di-sharing. Jadi ada beberapa emang tips-tips yang saya setuju banget sih untuk sobat-sobat Neso semua di sini. Jadi emang kalian tuh nggak boleh pantang nyerah sih. Emang thesis itu susah, tapi kalian emang harus be persistent and selalu emang pada satu poin pasti akan ada saatnya kalian jenuh, tapi kalian jangan jangan berkecil hati dulu gitu ya. Kalian boleh istirahat pastinya gitu kan. Jadi kalian juga jangan terlalu maksudnya kalau misalnya seharian penuh nih udah misalnya 5 jam ngerjain, jangan terlalu terpaku terus juga, bisa aja kalian istirahat, ketemu teman sebentar gitu kan. Terus tadi juga setuju banget sih tentang untuk mendapatkan perspektif ya dari teman-teman kuliah kalian misalnya, atau bahkan mau tanya misalnya saudara kalian juga bisa untuk dibaca tesisnya, karena maksudnya dari point of view dari kita sama orang lain itu kan beda. Jadi begitu orang lain membaca dan oh saya ngerti, berarti itu sebetulnya tujuan yang kalian ini tuh tercapai, karena sebenarnya tesis ini kan untuk dimengerti juga untuk bagi pembaca gitu kan. Jadi ya gitu Niken, terima kasih banget untuk presentasinya. Ini kita sambil lihat juga nih di kolom chat, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui chat, karena kita sudah memasuki di sesi tanya jawab. Kita masih ada waktu sampai jam 5 sore ini ya, berarti sekitar 7 menitan lagi. Jadi kalau ada yang punya pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom chat. Nah, sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya boleh ya bertanya mungkin, Niken? Mungkin bagi teman-teman yang baru masuk juga tadi, mungkin bisa jelasin topik yang diambil tuh apa sih gitu judulnya? Sebentar, sambil aku nyalakan juga Q&A mode-nya. Oke. Jadi topik yang diambil itu, aku dulu ngambil topiknya soal the changing rationales of non-compete clause in employment contracts.
protecting business interests without impeding livelihoods. Panjang. Jadi intinya adalah mengenai klausul non kompetisi yang kayak tadi aku jelasin. Kebetulan idenya itu dapat dari waktu aku kerja di law firm dulu. Ada satu company, perusahaan. Dia perusahaan yang bidangnya di teknologi transportasi lah. Tidak perlu disebutkan karena confidential. Nah, sebenarnya dia nanya, ini kalau misalnya saya masukin non-compete clause ke employment agreement, boleh nggak? Dia nanya gitu. Ada aturan hukumnya nggak? Nah, ternyata di Indonesia itu belum ada aturan hukumnya. Kayak yang jelas bilang, ini boleh, ini nggak boleh, itu nggak ada. Nah, akhirnya itu yang jadi inspirasi gitu. Waduh, ini kok belum jelas ya, masa di negara-negara lain yang lebih berkembang. Contohnya kayak di India tuh udah jelas ada aturan yang nggak boleh karena akan menghambat probabilitas bekerja gitu. Jadi misalnya ada orang yang tadinya kerja di Blibli, kalau keluar nggak boleh kerja di Tokopedia, misalnya kayak gitu. Atau orang tadinya kerja di Gojek nggak boleh kerja di Grab. Itu kan karena mereka kompetitor. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya diterapin mungkin di negara yang masih ekonominya masih rendah kayak di India, takutnya malah ngerusak malah menghambat pertumbuhan ekonomi kayak gitu-gitu. Sementara kalau di negara-negara lain ada yang boleh, ada yang enggak, ada yang aturannya lebih ketat. Nah, itu semua akhirnya saya masukin di bab terakhir jadi kayak studi komparatif gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, Niken. Kak, kan tadi kakak udah punya topik dari sebelum daftar tesis. Kalau untuk profesor atau supervisornya, apakah sebelum daftar master udah pernah kontak atau korespondensi duluan? Nah, gimana tuh kan? Buat Devina Afraditya Paveta, oke. Enggak sih. Jadi saya udah punya topik sebelum daftar master itu betul. Tapi saya nggak ada kontak dengan supervisor sebelum saya masuk ke kampus. Jadi ini gini, kalau ini sharing aja ya, kalau misalnya di Groningen itu di LLM nanti akan ada yang namanya kelas tesis, terus kemudian nanti akan ada orang-orang yang dipilih sebagai tesis koordinator untuk tiap program LLM. Jadi nanti ditunjuk nih orangnya siapa aja. Nah, nanti kita bisa kirim email ke si koordinator ini. Nanti koordinatornya yang akan cariin supervisor gitu. Wah, kayaknya ya dia nih bidangnya cocok. Nah, nanti mereka yang akan tanya ke supervisornya mau apa enggak. Kalau supervisornya mau, nanti si koordinatornya ini akan kasih tahu ke kita, supervisornya mau, dia udah mau nih mau bimbing kamu, nanti kamu hubungin dia langsung ya, alamat emailnya ini, namanya ini gitu. Jadi ada tip istilahnya tuh kalau di kampus di Faculty of Law tuh ada tesis koordinator yang akan mengassign supervisor untuk tiap-tiap topik gitu. Oke. Jadi gitu ya Devina, semoga terjawab pertanyaannya. Ini ada lagi pertanyaan dari Tasya. Aku publish. Nah, biasanya berapa lama waktu yang diberikan kampus untuk penulisan tesis? Dan setiap mahasiswa apakah hanya mendapatkan satu supervisor atau lebih? Oke. Buat Tasya, berapa lama sih waktu yang diberikan kampus untuk penulisan tesis? Sebenarnya waktunya itu kurang lebih 5-6 bulan lah ya, kayaknya sih. Harusnya sih ya. Nah, tapi itu tergantung dari kitanya juga. Kalau kita nggak bisa nentuin topik cepat dan kita nggak bisa minta assign supervisor cepat, jatuhnya kita waktu yang akan kita butuhkan jadinya berkurang gitu loh. Yang tadinya bisa 5 bulan, 6 bulan, itu bisa jadi sisa jadi 4 bulan, 3 bulan gitu. Jadi memang kampus itu udah ngebolehin kita untuk ngirimin topik itu dari Desember. Biasanya kan kita masuk September. Nah, Desember tuh udah boleh ngirim nih, udah boleh minta nanya siapa nih kira-kira yang bisa jadi supervisor. Nah, biasanya nanti di-assign-nya bulan Januari atau Februari. Nah, kalau misalnya baru dapat supervisornya Maret, nah itu udah agak berat tuh karena jadi lebih cepat, terpaksa lebih cepat nulisnya gitu. Nah, kemudian untuk supervisor itu satu mahasiswa cuma dapat satu. Kalau master, bachelor kayaknya cuma satu deh. Tapi kalau disertasi mungkin beda lagi. Tapi kalau disertasi udah nggak mungkin ikut kayak gini-ginian, udah harus tahu. Nah, kalau misalnya master cuma satu, cuma nanti pas sudah terakhir selesai, waktu mau di grading, itu ada second assessor. Jadi ada penilai kedua atau second reader atau second assessor lah. Nanti penilai kedua ini biasanya yang nentuin si supervisor kita. Nah, nanti dibaca, jadi nilainya tuh ada 2 orang yang ngasih.
Jadi supervisornya cuma satu, tapi yang ngasih nilai itu 2 orang. Gitu Tasya. Oke. Terima kasih sekali, berhubung waktu kita sebenarnya, tinggal 1 menit lagi nih, jadi mohon maaf untuk pertanyaan yang baru aja datang. Mungkin bisa dikirimkan ya ke Niken ya? Tadi kan Niken tulis juga tuh, karena di sini ada yang, specifically, nanya tentang, lawsuit gitu. Jadi, topiknya sangat mungkin berhubungan dengan apa yang dipelajari oleh Niken gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa berhubungan langsung, tadi ada ada emailnya ya tadi, bisa ditulis di chat juga. Oke, terima kasih banyak Niken untuk waktunya hari ini yang sudah mau sharing-sharing pengalamannya dan bagaimana menulis tesis gitu. Dan untuk Sobat Neso juga yang ada di rumah yang sudah hadir di sesi hari ini, terima kasih banyak sudah menemani kita juga. Dan untuk pertanyaannya, saya Erni dari Nufik Neso pamit undur diri dan selamat berakhir pekan dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Oh, teman-teman yang masih ada di sini, tadi kelupaan.